Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan religius? Semoga dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap orang pasti membutuhkan uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dengan orang ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Sekilas rumah tangga Abu Nawas. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tak mampu memberinya nafkah. "Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab oleh Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap. Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja ia dapatkan kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," ucap tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Tak lama kemudian mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?"
tanya sang hakim. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan, misalnya jubah saya, kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya, jawab Abu Nawas. Tapi itu semua memang milikku, teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Hikmah yang bisa diambil adalah selalu berdoa dengan ikhlas. Kerjalah kalau ingin mendapatkan uang, jangan usil ke tetangga. Harta di dunia hanya titipan, jangan lupa sedekah ya. Kira-kira menurut kawan religius, apa hikmah yang bisa diambil? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu dengan kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mensubscribe channel ini dan yang telah setia menonton channel kawan religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.